Dharmawangsa Teguh, disebut juga dengan Dharmawangsa, adalah raja terakhir Kerajaan Medang periode Jawa Timur, dengan bergelar nama Abhiseka Sri Maharaja Isana Dharmawangsa Teguh Anantawikramo Tunggadewa. Pada saat masa pemerintahannya, Dharmawangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya. Ia memerintah Medang pada tahun 991 sampai 1016. Prasasti Pucangan yang dikeluarkan tahun 1041 oleh raja bernama Airlangga, menyebutkan bahwa dirinya merupakan anggota keluarga dari Dharmawangsa Teguh. Disebutkan pula bahwa Airlangga adalah putra pasangan Mahendradatta dengan Udayana Raja Bali dari Wangsa Warmadewa. Adapun Mahendradatta adalah putri Makutawangsawardhana dari Wangsa Isyana. Airlangga kemudian turut menjadi menantu Dharmawangsa setelah menikah dengan putrinya. Dharmawangsa Teguh juga memiliki putri lain yang diperistri oleh Sri Jayabupati dari Kerajaan Sunda. Pada umumnya para sejarawan sepakat menyebut Dharmawangsa Teguh sebagai putra Makutawangsawardhana. Teori ini diperkuat oleh prasasti Sirah Keting yang menyebut Dharmawangsa sebagai anggota Wangsa Isyana. Kesimpulannya adalah Makutawangsawardhana memiliki dua orang anak, yaitu Mahendradatta dan Dharmawangsa. Mahendradatta menjadi permaisuri Raja Udayana di Bali dan melahirkan Airlangga. Sementara itu Dharmawangsa menggantikan Makutawangsawardhana sebagai Raja Kerajaan Medang. Dharmawangsa mempunyai dua putri. Yang pertama adalah istri dari Airlangga. Airlangga diambil sebagai menantu Dharmawangsa untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Airlangga menjadi Raja Medang Kahuripan yang berkuasa tahun 1019 sampai 1042. Yang kedua istri dari Sri Jayabupati, Raja Kerajaan Sunda ke-20 yang berkuasa tahun 1030 sampai 1042. Prasasti Sirah Keting juga menyebutkan nama asli Dharmawangsa, yaitu Wijayamreta Wardhana. Selain prasasti Pucangan dan prasasti Sirah Keting, nama Dharmawangsa juga ditemukan dalam naskah Mahabharata bahasa Jawa kuno pada bagian Wirataparwa, yang ditulis pada tanggal 14 Oktober tahun 996. Juga prasasti Kawambang Kulwan tahun 992, prasasti ini diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes. Walaupun hanya 12 baris bagian awal pada sisi depan, yang diduga dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh Kerajaan Medang. Yang isinya merupakan penetapan wilayah Sima di Desa Kawambang Kulwan atau Kulon, yang berupa Sima Swatantra dari Sri Maharaja yang diteruskan oleh Pudarma Sanggramawikranta. Diterima oleh Samgat Kanuruhan Puburung tentang pendirian bangunan suci untuk Dewa Siwa dan adanya ajaran Kitab Siwasasana. Berita Tiongkok dari dinasti Song menyebut kerajaan Sriwijaya di Sumatera dengan nama Sanfosi. Sedangkan kerajaan Medang di Jawa dengan nama Copo atau Sepo. Dikisahkan bahwa Sanfosi dan Copo terlibat persaingan untuk menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Kedua negeri itu saling mengirim duta besar ke Tiongkok. Utusan Sanfosi yang berangkat tahun 988 tertahan di pelabuhan Kanton ketika hendak pulang.
karena negerinya diserang oleh tentara Copo. Pada musim semi tahun 992 duta Sanfosi tersebut mencoba pulang namun kembali tertahan di Champa, disebabkan negerinya masih belum aman. Ia meminta Kaisar Song supaya menyatakan bahwa Sanfosi berada dalam perlindungan Tiongkok. Utusan Copo juga tiba di Tiongkok tahun 992. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta tahun 991. Raja baru tersebut diduga kuat adalah Dharmawangsa Teguh. Dengan demikian, dari berita Tiongkok tersebut dapat diketahui kalau pemerintahan Dharmawangsa dimulai sejak tahun 991. Kerajaan Medang berhasil menguasai Palembang tahun 992, tetapi pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh tentara Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit tahun 997 kembali menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Prasasti Pucangan mengisahkan kehancuran Kerajaan Medang, yang dikenal dengan sebutan Mahapralaya atau kematian besar. Diceritakan Dharmawangsa Teguh menikahkan putrinya dengan seorang pangeran berdarah Jawa Bali yang baru berusia 16 tahun, bernama Airlangga. Di tengah keramaian tersebut, beserta keluarga raja yang tenggelam dalam kemewahan pesta, tiba-tiba istana diserang pasukan Aji Wurawari dari Elwaram, seorang vasal kerajaan Medang. Serangan bagai air bah yang mematikan tersebut benar-benar menenggelamkan Medang dalam kehancuran, mengakibatkan istana Dharmawangsa yang terletak di kota Watan hangus terbakar. Dharmawangsa Teguh sendiri dan seluruh kerabat raja tewas dalam serangan tersebut, sedangkan Airlangga yang merupakan menantu sekaligus keponakannya beserta putri Dharmawangsa lolos dari maut, dengan ditemani patihnya yaitu Mahapati Empu Narotama. Kematian dari Raja Dharmawangsa serta hancurnya ibu kota Watan di bawah tekanan pemberontak Elwaram mengakhiri Kerajaan Medang, membuatnya jatuh dalam situasi kekacauan karena tidak adanya seorang penguasa tertinggi. Para panglima perang di setiap provinsi, daerah, dan pemukiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur memberontak, dan melepaskan diri dari pemerintahan pusat Medang untuk membentuk daerah otonom atau pemerintahannya sendiri. Selanjutnya perampokan merajalela, kerusuhan kekerasan dan kejahatan lebih lanjut terjadi beberapa tahun setelah kejatuhan Medang, hingga merusak situasi negara. 3 tahun kemudian Airlangga tampil dengan dukungan dari para pendeta dan permintaan rakyat Medang. Dirinya membangun sebuah istana baru di Watan Mas serta mendirikan kerajaan baru bernama Kahuripan, sebagai penerus tahta mertuanya. Keturunan Dharmawangsa yang lain, menurut prasasti Sirah Keting, yaitu Sri Jayawarsa disebut juga Sri Dikjaya Resi, membangun kembali ibu kota Watan dan menjadi penguasanya dengan gelar Sri Jayawarsa Dikjaya Sasastra Prabu, diperkuat juga dengan prasasti Meruak tahun 1186 dan prasasti Pamotoh II tahun 1198. Dari prasasti Pucangan diketahui adanya perpindahan ibu kota kerajaan. Prasasti Turian menyebut ibu kota kerajaan Medang terletak di Tamolang, dan kemudian pindah ke Watugaluh. Menurut prasasti Anjuk Ladang, kedua kota tersebut terletak di desa Tembelang daerah Jombang sekarang.
Sementara itu kota Watan diperkirakan terletak di daerah Simbatan Muntoronadi, perbatasan Madiun Magetan, sedangkan Watan Mas terletak di desa Watan Mas, Kecamatan Ngoro dekat sekitar Gunung Penanggungan. Mengenai alasan Raja Wurawari membunuh Darmawangsa Teguh terjadi beberapa penafsiran. Ada yang berpendapat bahwa Wurawari sakit hati karena lamarannya terhadap putri Darmawangsa ditolak. Ada pula yang berpendapat bahwa Wurawari merupakan bawahan yang ambisius yang hendak mengambil alih kekuasaan Darmawangsa. Prasasti Pucangan yang saat ini berada di Museum Kolkata, India, melahirkan dua versi terhadap tahun berdirinya Istana Watan Mas. Golongan pertama membaca angka tahun berupa kalimat Surya Sengkala yaitu Lokana Agni Vadane, sedangkan golongan kedua membacanya Sasalancana Abdi Vadane. Dengan demikian, versi pertama menyebut kehancuran Istana Watan atau kematian Raja Darmawangsa Teguh terjadi pada tahun 1007, sedangkan versi kedua menyebut peristiwa Mahapralaya tersebut terjadi pada tahun 1016.